Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang juga bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bahwa saudara semua yang mendengar, menonton renungan ini dimanapun saudara pagi ini berada, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, saudara semuanya boleh diberkati Tuhan di sepanjang hari ini. Puji Tuhan, pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari saudara kita terlebih dahulu berdoa, kita merendahkan diri, kita memohon tuntunan Tuhan menyertai kita hari ini, kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Bersyukur atas kebaikan Tuhan yang sudah menyertai memimpin hidup kami sepanjang malam. Juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian dari ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Ini yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Bersyukur karena kita tahu Tuhan mengasihi kita dan pasti Tuhan mengenal hidup kita apa adanya. Saudaraku, topik renungan kita pada pagi hari ini, Tuhan sungguh mengenalmu. Itulah yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan kita kembali menikmati lawatannya lewat firman yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini. Dikisahkan saudara bahwa burung Arktik yang biasa juga disebut guillemot, ini sejenis burung laut yang biasa tinggal di lereng-lereng pantai yang berbatu-batu. Ini jenis burung seperti ini memang agak unik. Lalu di atas batu-batu tersebutlah ribuan burung ini biasanya tinggal secara berkelompok walaupun mereka di tempat-tempat yang sempit batunya, tetapi mereka biasa tinggal di sana secara berkelompok. Karena mereka tinggal secara berkelompok, maka para betina dari burung ini, mereka meletakkan telur mereka secara berjejer di atas batu itu, sehingga telur-telur mereka tersebut dia membentuk garis pantai yang indah. Dan yang sungguh mengagumkan sebenarnya adalah bahwa setiap betina dari burung ini ternyata mereka mengenal baik telur-telur mereka, telur miliknya saudara. Ini keunikan dari burung ini yang ingin kita bahas pada pagi hari ini. Penelitian memperlihatkan atau menjelaskan saudara bahwa apabila sebuah telur burung itu dipindahkan atau bahkan bergeser ke tempat yang cukup lumayan jauh dari tempat semula, maka induk pemilik telur tersebut dia akan dapat menemukan dan dia akan membawanya kembali ke posisi semula di tempat ia menelurkan telurnya tersebut. Ini tentu sangat luar biasa saudara, dan ini sangat mengagumkan para peneliti untuk melihat fakta kenyataan yang luar biasa ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini hanya sebuah kisah yang kita angkat pada pagi hari ini. Sengaja diangkat untuk menyadarkan kita saudara bahwa sesungguhnya kita memiliki Allah yang adalah Bapa surgawi kita, yang tentunya jauh lebih mengenal kita anak-anaknya daripada burung glomit ini dia mengenal telurnya saudara. Dia Tuhan yang mengenal hati kita. Dia Tuhan yang mengenal kehidupan kita, mengenal seluruh pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita, emosi kita, dan bahkan keputusan-keputusan yang kita buat dalam kehidupan ini pun Tuhan mengenal dan mengetahuinya. Ini luar biasa. Bisa kita katakan sejak kita bangun pagi seperti pagi ini hingga pada malam hari nantinya,
Dia Tuhan yang senantiasa Dia memberikan perhatiannya yang khusus untuk dapat memahami, untuk melihat, ya. Dia memperhatikan segala perkara kehidupan anak-anaknya setiap hari. Mata Tuhan tertuju kepada kehidupan anak-anaknya untuk memperhatikan kehidupan kita, persoalan kita, keberadaan kita dan pergumulan-pergumulan kita. Karena menyadari kenyataan yang seperti inilah saudara, pemazmur Daud beliau pernah berkata, terlalu ajaib bagiku pengetahuan ini ya Tuhan, dia katakan. Terlalu tinggi bagiku, tidak sanggup aku mencapainya. Ini sebuah keajaiban. Kira-kira seperti itulah yang diungkapkan oleh Daud kalau kita baca dalam Mazmur 139 ayat 6. Sungguh saudara, perbuatan-perbuatan Tuhan itu luar biasa, ajaib, tinggi, dahsyat. Dan kita tentunya tidak pernah menyelaminya. Mengapa Tuhan begitu memperhatikan kehidupan kita? Siapakah kita saudara? Kita bukanlah orang yang paling baik. Kita orang berdosa, kita orang jahat. Tetapi apapun keberadaan kita, karena kita anak-anaknya, Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita. Tuhan mengetahui seluruh keberadaan kita. Dan Ia selalu ada dan peduli bagi kita, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu hal seperti itu ya tidak hanya mendorong kita untuk mengangkat pujian kita bagi Tuhan pada pagi hari ini, tetapi juga untuk memberikan penghiburan besar bagi kita semuanya. Karena saya tahu saudara, ada begitu banyak di antara kita yang karena menghadapi pergumulan kehidupan yang sulit, mereka kecewa, mereka putus asa karena mereka merasa Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak memperhatikan dan mengenal pergumulannya. Tetapi pada pagi hari ini, oleh kebenaran ini, Tuhan menolong kita, bahwa Tuhan meyakinkan kita, Dia Allah yang mengenal kehidupan saudara, Dia peduli dan mengasihi kita. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus pernah memberitahukan kepada murid-muridnya, bahwa Bapamu mengetahui apabila ada burung pipit yang jatuh ke tanah. Ini luar biasa. Karena ungkapan Yesus ini memberikan kepada kita supaya kita tidak mengkhawatirkan hidup ini. Jika Tuhan tahu burung pipit pun terhitung jumlahnya dan tahu ketika dia jatuh ke tanah, bukankah kita lebih dikenal Tuhan daripada burung itu? Bukankah kita lebih diperhatikan Tuhan daripada burung itu? Karena itu, mari saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu bersyukur, kita perlu bersukacita, karena tentunya kita tidak hidup sendiri dari diri kita. Kita hidup karena Tuhan memimpin kita. Kita hidup karena Tuhan menyertai kita. Dan kita hidup karena kita dikenal Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Untuk itu saudara, apapun persoalan kehidupan yang mungkin saudara hadapi saat ini di hari ini, saya hanya ingin mengatakan kepada saudara, percayalah saudara, bahwa Tuhan sungguh melihat keberadaanmu saat ini. Dia Tuhan yang mengenal pergumulanmu. Dan Dia Tuhan yang bersedia dan mau menolong engkau. Karena Ia mengenal hidupmu. Dia mengasihi engkau. Karena itulah saudaraku, kita dapat berkata pada pagi hari ini, betapa indahnya dan betapa bahagianya kehidupan kita sebagai orang-orang yang sedemikian dicintai oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang sedemikian dikenal oleh Allah. Dia peduli dan Dia mengulurkan tangannya senantiasa untuk menolong kita dan juga untuk memberkati kehidupan kita. Ingatlah saudaraku, bagi Allah Anda tidak pernah hilang dari perhatiannya, ya. Karena apa? Karena engkau miliknya. Ia mengenalmu dan pasti Dia mencintaimu. Biarlah ini menjadi peneguh iman bagi kita pada pagi hari ini. Dalam menghadapi pergumulan hidup di hari ini, kita tetap percaya Tuhan peduli, Tuhan mengenal, Tuhan mengasihi kita semua. Sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Mari letakkan hidupmu di tangan Tuhan, karena Dia sungguh-sungguh mencintaimu. Dia pasti akan juga menolong hidupmu hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya dimanapun kita berada dan mendengarkan renungan ini. Kita berdoa.
Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah menyapa kami lewat kebenaran firman yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah setiap kami lewat firman ini Tuhan, sehingga setiap kami yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang putus asa diberi harapan baru, yang berduka dihiburkan Tuhan. Hamba doakan juga anak-anak-Mu yang sedang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan menjamah mereka, mengulurkan tangan-Mu, memulihkan, menyembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk pekerjaan, Tuhan berkati. Yang bergumul untuk jodoh pun diberkati Tuhan. Yang bergumul mengharapkan keturunan juga Tuhan memberkati buah kandungan mereka. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan di hari ini, Tuhan sertai dan pimpin mereka dengan roh takut akan Tuhan, sehingga dengan roh takut Tuhan mereka diberikan hikmat dan pengetahuan. Juga berdoa saat ini untuk umat-Mu yang bersukacita hari ini karena berulang tahun, penuhkan sukacita mereka dan ajar mereka bersyukur, karena itu semua adalah anugerah Tuhan atas hidup mereka. Juga berdoa Tuhan bagi umat Tuhan dimanapun yang mendengarkan renungan ini, yang dibelenggu oleh persoalan kehidupan yang sulit, yang berat, dan bahkan oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Biarlah mereka dijamah Tuhan, ditolong, dilepaskan, dibebaskan, dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang sudah hadapi hari ini, tetaplah semangat saudara, jadi kuat dalam Tuhan. Jangan menyerah, bersukacita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara di dalam doa. Itu komitmen kami. Kami juga berharap saudara akan selalu membantu kami untuk pengembangan pelayanan ini, dengan selalu mau membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang yang bisa menonton. Itu harapan kami, sehingga ada banyak orang diberkati Tuhan hari ini. Dan berikan juga komentar yang baik di link YouTube kami saudara. Bagi saudara yang belum melakukannya, tekan tombol like juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan channel ini. Itulah harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara di hari ini. Shalom.